Kalau dari namanya mungkin, pengembangan aparatur mirip dengan tupoksi yang nama dengan namanya pengembangan karir. Dari jabatan struktural yang karena aturan tertentu dia harus ya degradasi lah istilahnya, menjadi memilih untuk jabatan fungsional. Oke, itu proses switching itu tuh sebetulnya berlakunya tuh ada dasar aturannya secara nasional atau particularly hanya di Jabar saja atau bagaimana tuh, Pak? Orang yang menduduki struktural atau fungsional merupakan orang-orang yang unggul. Nah itu dia makanya kenapa Pak Ruby itu, teman dekatnya sekarang di biro organisasi. Main-mainnya ke sana terus ya, Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan sedaya, wilujeng hari ini pokoknya ya Pak Ruby ya. Seperti biasa kita kembali di Ajib, yaitu apa itu Pak Ruby? ASN Jabar ikut bicara, Ajib-ajib pokoknya ya. Masih bersama saya Ruli, dari BKD Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya tidak sendiri lagi ada rekan yang luar biasa. Pada hari ini berkesempatan untuk bisa duduk bareng ngobrol-ngobrol sesaat nih. Beliau nanti akan memperkenalkan diri pastinya. Nah, yang pasti beliau salah satu dari kepala bidang di BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, kita kasih waktu, the time and the floor untuk Pak Ruby Budiman. Bapak izin, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ini kita saat ini lagi masih menjalankan ibadah puasa. Ya. Hari keberapa ya? Udah hari ke-9 atau 10 ya Pak ya? Nanti tayang mungkin tadi hari kapan ya? Mudah-mudahan masih di Ramadan gitu. Banyak berkahnya insya Allah. Bapak mohon izin perkenannya untuk berkenalan. Nah, Bapak dari mana nih ceritanya? Dari BKD-nya bidang apa? Terus karena gini Pak, kita kan ada SOTK baru ya. Belum tentu semua kenal dengan bidang-bidang baru nih di BKD gitu. Teman-teman ASN Jabar misalnya. Nah, itu Pak Ruby nih harus cerita. Langsung ya perkenalan. Mungkin saya perkenalkan, mungkin nama saya Ruby Budiman. Saat ini saya dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur. Kalau dari namanya mungkin pengembangan aparatur mirip dengan tupoksi yang nama dengan namanya pengembangan karir. Iya, yang dulu ya Pak ya. Betul. Bang Rir, sekarang Bang Tur. Sekarang Bang Tur. Walaupun secara nomenklatur kami sudah usahakan beda karena ingin ada pembeda menjadi bidang TBA sebetulnya. Kalau Bang Tur ya similar dengan Bang Rir, jadi ingin ada pembeda sedikit walaupun susah untuk stigma nama yang sudah melekat seperti itu. Dilihat dari tupoksinya memang ada beberapa rangkaian tupoksi yang disatukan dari 3 bidang sebelumnya, tapi juga mengambil beberapa tupoksi untuk dikeluarkan. Kalau misalnya dari bidang pengembangan karir yang terdahulu ada beberapa tupoksi yang dikeluarkan, misalnya kinerja, kemudian tupoksi untuk yang promosi mutasi. Oke. Oh iya, karena sekarang udah beda kamar, beda ruangan, beda apa ya, beda bidang gitu ya Pak tersendiri. Oke. Jadi lebih ke sekarang itu lebih ke pengembangan kompetensinya saja, kemudian tentang fungsional dan pembinaan fungsional. Jadi dengan kata lain Pak Ruby Budiman ini beliau adalah kepala bidang pengembangan aparatur atau bisanya kita istilahkan itu Bang Tur gitu ya. Nah di Pak Ruby itu ada 3 subit ya Pak ya. Ada tiga rekannya yang membantu Pak Ruby nih. Di antaranya satu apa ya Pak ya? Ya tadi ya Pak Ruby sampaikan. Tadi ada pembinaan Jafung, pembinaan Jafung, kemudian ada sertifikasi jabatan. Ini untuk selain Jafung ada juga sertifikasi yang jabatan fungsional. Oke, pokoknya serba-serba fungsional nih lagi rada seksi nih saat ini. Ini Pak Ruby banget nih PR-nya. Nah nanti kita eksplor nih Pak Ruby. Kita kan sejauh ini kita menuju ini ya penyederhanaan birokrasi ya Pak Ruby. Nah ini kayaknya akan bisa share nih Pak Ruby, kayaknya sepak terjangnya akan sedang gencar-gencarnya nih untuk pemetaan lain-lain rekan-rekan di bidang ya Pak Ruby. Ya,
sedikit ya sebetulnya tentang penyederhanaan birokrasi di khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, walaupun ini gaungnya memang dari pusat. Satu sisi ketika jabatan fungsional itu sangat seksi di pemerintah Provinsi Jawa Barat, banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi pejabat fungsional. Nah, itu dia. Ini tergambarkan ketika proses in-passing kemarin. Betul yang sekali. batas waktunya 6 April, banyak yang tidak bisa terakomodir karena kurang syarat atau apapun. Betul. Saya pikir sudah berhenti sampai di situ, tapi ternyata ini selesai. Ternyata jalur keran fungsional begitu besarnya pintunya dibuka lebar gitu ya. Melalui prosesnya penyetaraan mungkin nanti. Penyetaraan dari jabatan struktural yang karena aturan tertentu dia harus ya degradasi lah istilahnya, menjadi memilih untuk jabatan fungsional. Perbedaannya dengan ketika proses in-passing yang bersangkutan tidak bisa memilih. Nanti kita plotting sesuai dengan tupoksi atau jabatan yang terakhir dia duduki. Jadi misalnya kalau di bidang tertentu ya otomatis nanti itu bulan apa ya Pak? Bulan bocoran nih, siapa tahu. Kita ketika tetap kalau misalnya di tataran implementasi kegiatan kita ada rencana dan juga ada perkiraan hari H-nya gitu kan, seperti kan gitu ya. Kalau secara rencana kan secara jadwal kita sudah diplot untuk bulan Juni kita sudah beres. Juni 2021 ya. Iya gitu. Tapi nanti kita lihat karena leading sektor utama di sektor ini adalah di biro organisasi. Ya, betul. Kita akan mulai, tapi melihat dari kesiapan yang memang sudah mulai, kemudian regulasi dari pusat juga sudah mulai keluar lah. Jadi misalnya kita sudah bisa ancang-ancang untuk bergerak ke arah sana. Mudah-mudahan on schedule bulan Juni. Tapi kalaupun harus meleset, saya pikir tidak akan jauh dari target time Juni. Iya, betul Pak, betul, seksi ya. Fungsional itu berbondong-bondong nih orang. Nah, itu dia berarti kadang kan mungkin ada orang yang sudah di posisi tertentu gitu, ternyata padahal passionnya ataupun relatively ketertarikannya itu tidak di bidang tersebut misalnya. Makanya kemarin mungkin ya efeknya di in-passing kemarin itu ya Pak ya, membludak gitu, karena mau tidak mau kalau setelah Juni ataupun ketika meleset pun mungkin setelah Juni beberapa bulan berikutnya itu mau tidak mau jabatan tersebut akan otomatis disesuaikan dengan fungsional yang di jabatan terakhir itu ya Pak ya, seperti itu. Nah itu dia makanya kenapa Pak Robi itu teman dekatnya sekarang di biro organisasi. Mainannya ke sana terus ya Pak, lagi kejar target ke sana. Mudah-mudahan on schedule seperti yang Pak Robi sampaikan tadi. Pak, menurut Bapak sejauh ini di 3 sub bidang ya yang sebetulnya ini ya tadi Pak Robi sampaikan sih relatively memang ada keterikatan juga mau tidak mau dengan Bang Tur sebetulnya Bang Rir sebelumnya ya, tapi memang berbeda juga gitu ya. Di sini kita juga kan lebih tepatnya ada pendidikan pelatihannya, ada pengelolaan pelatihannya dan ada pembinaannya. Itu luar biasa berjenjang tuh tiga-tiganya tuh saling keterikatan satu sama lain. Nah, berkaitan dengan bidang baru ini menurut Bapak tantangannya itu apa nih Pak? Di 3 unsur ini apa nih yang paling kentara gitu? Iya, sebetulnya untuk objeknya tuh 2. Pertama jabatan struktural, yang satu lagi jabatan fungsional. Kalau untuk treatment sebetulnya hampir sama. Setiap jenjangnya antara struktural dan fungsional, ya dalam hal ini dalam tahun ini menjadi sama antara fungsional dan struktural. Dahulu seolah-olah fungsional adalah second line-nya dari PNS dimanapun. Backup atau kadang-kadang ada konotasi itu orang-orang yang tidak terakomodir dari jabatan struktural otomatis dia memilih jabatan fungsional. Itu tuh stereotip lama ya Pak, udah nggak berlaku loh, catat loh Pak ya, gitu ya Pak ya. Iya itu stigmanya mungkin sampai 3 tahun ke belakang masih terasa. Tapi efeknya mungkin tanda petik ya masih dirasakan oleh di beberapa tempat. Mudah-mudahan di Provinsi Jawa Barat saya pikir jamin saya tidak terasa seperti itu.
agak kesulitan dari rekan-rekan daerah berbicara ketika misalnya seseorang masuk fungsional karena memang kompetensi dan potensinya pada saat itu tidak terlalu diukur. Oke, Jadi iya betul ya itu dia. betul. Ya betul lah jabatan yang itu. Tapi saya pikir di Provinsi Jawa Barat bisa dilihat dari peta jabatannya memang peta kompetensinya unggul. Jadi memang orang-orang yang fungsional untuk terakhir-terakhir ini adalah sesuai dengan passion dan itu Oke, yang alhamdulillah ya. tadi balik lagi ke antara apa sih yang menjadi triggernya di dua itunya. Jadi hakikatnya betul, setiap orang karir di pengembangan aparatur juga tetap kita itu berbicara dengan karir tentang ASN. Betul. Ketika seseorang masuk ke ASN, seyogianya kita sudah berikan pilihan. Dia akan memilih di jalur fungsional atau di jalur struktural. Walaupun nanti ada penyederhanaan birokrasi sekarang, tapi tracknya kita sediakan dua. Seseorang dari awal sudah punya siap-siap saya akan passionnya ada berada di sini atau berada di jalur ini. Jangan sampai kita pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak siap untuk menyiapkan track seperti itu. Nah itu dia, betul sekali. Jadi alhamdulillah dari kebijakan pimpinan sudah beberapa tahun ke belakang sampai sekarang dirasakan berjalan, kita sudah memberikan jalan di track fungsional atau di struktural sama-sama ada perlakuan khusus dan memang siapapun orang yang menduduki struktural atau fungsional merupakan orang-orang yang unggul. Ketika suatu saat dia dibutuhkan, proses switching itu bisa saja dilakukan. Nah, catat nih Pak, itu proses switching itu tuh sebetulnya berlakunya tuh ada dasar aturannya secara nasional atau particularly hanya di Jabar saja atau bagaimana tuh Pak? Iya, secara nasional memang diatur, maksudnya tidak diharamkan. Tidak diharamkan dan memang ada jalurnya seperti itu. Tapi di Jawa Barat dengan pimpinan yang sekarang, alhamdulillah justru kandidat utama selain dari kalau kita bicara manajemen talent, ada 3 orang kandidat yang berasal di bawahnya dengan rumpun pendidikan dan kualifikasi atau kompetensi yang mumpuni, ditambah sekarang dari jabatan fungsional yang mumpuni. Nah, seperti itu. Keren. Jadi ya betul. Ada kalanya memang seseorang itu mempunyai passion di fungsional seperti itu. Tapi kemudian seiring waktu pilihannya itu akan kita akomodir untuk menjadi fungsional. Tapi ketika misalnya di tengah jalan tanda kutip negara membutuhkan, mau tidak mau dia harus mau untuk berada di jabatan struktural seperti itu. Keren. Jadi switch on and off itu berjalan di kita ya. Jadi apapun pada akhirnya mau itu JF, jabatan fungsional ataupun jabatan struktural, intinya sih ASN mah harus ready aja gitu ya Pak ya. Ditugasnya akannya apa siap aja gitu ya. Mungkin sesuai dengan ini yang kita punya, siap jabar gitu. Ini juga memang sedikit kalau boleh nambahin, dulu kesannya kalau setiap orang masuk ke jabatan fungsional dia akan bergelut dengan dunianya sendiri. Nah itu kan sampai sekarang seperti itu loh Pak, kebanyakan orang berpikiran. Iya, dia akan asik dengan mengejar target pribadinya. Betul. Ada yang self-center, jadi pokoknya mah apa tuh angka kredit aja sendiri gitu kan. Kantong kuncinya pasti angka kredit, itu aja gitu kan. Tujuannya hanya satu, naik pangkat, naik jenjang. Betul. Angka kredit itu utama gitu. Tambah lagi kan sekarang antara struktur dan fungsional salary-nya sudah equal, bahkan mungkin lebih besar fungsional seperti itu. Betul. Nah, dengan adanya kebijakan seperti ini tentunya kita harus ada aturan main, pola ukur yang harus setimbang antara struktural dan fungsional. Alhamdulillah kita sebagai tim perumus di seluruh bidang ya di BKD Provinsi Jawa Barat di bidangnya mutasi promosi, kemudian di bidang PBA, kemudian di bidangnya kinerja, kita merancang instrumen yang alhamdulillah bisa terrealisasi bahwa kinerjanya dari fungsional tidak hanya memperhatikan dari unsur pribadinya saja atau target-target pribadi, tapi dia harus melekat dengan atau IQ dari pimpinannya. Betul. Seperti itu. Nah itu diaturnya di mana Pak? Ada indikator
keterukurannya selain Dari itu? nanti kita hadirkan dari Pergub tentang kinerjanya seperti Mantap, itu. oke. Kemudian juga selain dari kita apa kita kaitkan dengan IKU dan IKI pimpinan, kita juga kemudian ada pola evaluasi yang misalnya ketika seseorang fungsional dalam jangka waktu tertentu dia kinerjanya biasa saja, kemudian jalan di tempat tidak ada suatu kontribusi, Oke. nanti kita sediakan regulasi untuk redistribusi pegawai. Nah, itu apa itu, Pak? Kalau redistribusi pegawai jadi belum tentu, kalau fungsional itu masih ada hakikatnya dia boleh melamar untuk jabatan tertentu dan di tempat tertentu, Oke. betul. Ketika itu kita berikan keleluasan untuk hal itu karena ada memang formasi dan kosongnya di situ, bolehlah dia memilih untuk ketika sudah berjalan, kita lihat nih evaluasi kinerjanya, apakah dia ternyata di tempat itu cocok atau tidak, ada kontribusi yang dia hasilkan sesuai dengan target atau tidak, kita lihat seperti itu. Kalau misalnya dalam beberapa waktu tidak bisa mencapai target atau tidak ada kontribusi, ya buat apa kita tempatkan di situ? Iya, Kita betul. carikan tempat yang mungkin sesuai dengan mungkin kedisiplinan ilmunya dia cocok, kompetensi kualifikasinya dia cocok sebetulnya di situ. Hanya lingkungan kerja mungkin dia tidak cocok. Jadi ada Nah, mungkin kita bisa switching ke tempat yang lain seperti itu. keren. Udah semakin disempurnakan ya, Pak, sampai ke Iya, hal-hal seperti itu. Kita kita kita, mudah-mudahan. insya Allah niatannya itu untuk Hmm, semakin ya itu, jadi pemetaan, hmm, siapapun itu ya, tadi manajemen talenta sih sebetulnya. Nah, hmm. tapi ini kayaknya harus dibahas khusus nih, kayaknya panjang lebar nih. Pak Robi luar biasa nih dari pertama kayaknya, semuanya ini semua gitu, penting semua nih yang harus disampaikan. Pak Robi nih, terakhir ada tidak, apa tuh, pesan yang urgently harus disampaikan nih ke rekan-rekan ASN di Provinsi Jawa Barat, berkaitan dengan bidang yang ada di Pak Robi? Ya, mungkin gini. Sekarang di pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah menyediakan, tadi saya bilang ada keran-keran antara fungsional dan Iya, struktural struktural, seperti oke. itu. Kita sudah sediakan Mhm, jalurnya, mhm, mangga hal ini untuk dipergunakan oleh mhm, masing-masing ASN mhm, untuk memilih jalur karirnya seperti iya, itu. Jangan sampai dia pada saat nanti bekerja ada kesan, eee, karena, dia tidak bisa berkembang atau mhm, dia tidak bisa produktif karena dia memilih jalur yang yang salah. salah, Maksudnya, betul. oke kita sudah sediakan, jalur, untuk pengembangan karir Mhm, masing-masing, mhm, kita sudah buka, jangan hal itu tidak digunakan nanti menjadi alasan dia tidak menjadi apa, tidak berkontribusi betul gitu ya, tidak sekali. tidak memuaskan gitu Iya, ya, betul. keren. Ya, hatur nuhun ya Pak Ruby sudah sharing sedemikian rupa, luar biasa ini hari ini. Mudah-mudahan kita bisa, diskusi lebih panjang Mangga. lagi, bahkan mungkin nanti bisa dengan rekan-rekan di sebidangnya yang lebih teknis misalnya seperti itu. Hatur nuhun pisan atas Siap, waktosnya, alhamdulillah. ilmunya apa tuh, pengetahuannya yang di-sharing insyaallah bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak sudah stay tune, jangan lupa selalu stay tune di Aji Di Podcast, ASN ASN Jawa Jabar Barat. Ikut ikut bicara. Terus jangan lupa juga subscribe, lalu follow, kita punya Instagramnya, kayak di itu, kayak di YouTube ceritanya. Terus, Instagram ada, oh iya kita juga punya TikTok dong, jangan lupa kita juga ada TikTok tapi, nanti bisa mulai nih. Mungkin itu ya Pak Ruby, hatur nuhun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib-ajib, ASN Jabar ikut bicara.